Hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. Sebelum 62 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Bapak Benyamin Raharjo dari GKP BMDC. Saya harus ralat, jadi beliau tidak mau disebut pendeta. Memang bukan pendeta, Pak ya? Bukan. Bukan ya. Saya salah berarti. Saya minta maaf. Jadi saya salah menyebut Kekasih Tuhan. Pak Benyamin Raharjo katanya berat kalau nyandang kata pendeta. Oke deh, baik, masih akan terus menanggapi pertanyaan-pertanyaan Anda. Kita punya beberapa menit ke depan ya. Semoga semua bisa tercover. Ada Ibu Monica di Probolinggo yang memberikan pendapatnya. Kalau menurut Bu Monica, hari ini Bapa di Sorga sedang menghajar atau memberi pelajaran kepada semua manusia di seluruh bumi supaya kembali ke fitrahnya atau fokus kembali kepada Bapa di Sorga. Karena Bapa di Sorga tidak memberi banjir melanda di seluruh bumi untuk membunuh kesombongan manusia seperti di zaman Nuh dulu. Pelangi adalah busur panah di sorga yang ditaruh di langit. Berpendapat, Pak. Oke, terima kasih. Ke pertanyaan berikutnya. Ada Ibu Sandi Sara yang bergabung. Oh, selamat ulang tahun, Bu. Hari ini ulang tahun ya. Tuhan berkati, Bu. Apa kabar Wahyu dan Kak Ben? Oh, kenal nih, kalau panggil Kak Ben nih kenal ini kayaknya. Terima kasih. Itu lebih cocok daripada pendeta. Oh Kak. Ya, Kak ya. Tadi harusnya saya panggil Kak gitu ya. Terima kasih sudah memberkati. Di saat situasi ini anak-anak belajar banyak dan meneladani orang dewasa di sekitarnya. Iman mereka bertumbuh atau bahkan mati. Firman Tuhan ayat hafalan yang pernah mereka dengar membentengi mereka. Bertambah tangguh di grup gereja, anak-anak berpacu memuji Tuhan Raja segala raja, seperti cerita Raja Yosafat yang sangat ketakutan mengajak bangsanya bersorak di hadapan Tuhan semesta alam, datang pertolongan bara tentara surga. Terima kasih, Pak. Berpendapat kembali. Oke, baik. Rupanya Bu Sandi Sara tahu. Jangan-jangan orang GKPB juga, Pak. Jadi kenal. Ya, baik. Berikutnya, Pak, ada PH di Jombang. Terima kasih untuk pelayanan Pak Benyamin. Maaf kalau saya tidak berlebihan. Saat ini apakah kita semua waktunya kita diuji, Pak? Bukan hanya kata-kata yang kita ucapkan, tetapi bagaimana dengan mereka yang mengalami secara real, secara nyata. Sebab mengutip kata-kata Tuhan Yesus pada saat keadaan adem ayem gampang. Tapi kalau diperhadapkan dengan masalah seperti ini, bagaimana? Maksud saya ketika ada masalah, masihkah kita bisa tetap berkarakter baik seperti pada saat adem ayem atau baik-baik saja atau lancar? Oke. Jadi apa yang ditanyakan ya? Oke, basically mungkin berpendapat kembali tapi saya ngeliatin bahwa bagaimana ada pertanyaan bagaimana dengan orang yang ngalamin. Kalau kita nggak ngalamin gampang kan, gampang aja ngomongnya gitu. Sebentar, Pak Benyamin ngalamin nggak? Ngalamin apa dulu? Ngalami dampaknya corona ini juga ngalamin kan? Semua orang kan ngalamin, Pak. Cuman memang dengan skala yang berbeda. Sekarang tiap-tiap orang berbeda. Tetapi kan begini juga, saya ngeliatin salah satunya yang digoncangkan adalah biasa beberapa orang yang tadinya tidak sadar bahwa dia takut akan kematian. Nah sekarang baru sadar takut mati. Ya. Jadi antara kan bagi orang yang mati ataupun mati karena sakit, kan tidak menunjukkan bahwa dia itu tidak dekat sama Tuhan. Orang yang dekat sama Tuhan pun akan suatu ketika akan mengalami kematian. Yang paling penting itu adalah bagaimana mereka menghadapinya. Itu menjadi penting gitu. Jadi kalaupun itu sakit, melalui sakit penyakit gitu. Bukan ini tidak, saya kira sangat kita tidak waktunya untuk bisa memberikan judgement ataupun pernyataan bahwa ini Tuhan sedang menghukum atau sedang memberikan ujian ataupun sedang apapun. Di dalam dunia ini kita akan otomatis akan diterima aniaya apapun itu bentuknya, gitu loh.
kematian pun itu akan kita alami. Sakit penyakit kan kita semua akan alami, entah penyakit yang membawa kepada kematian atau penyakit yang membawa kita hanya kelemahan tubuh aja gitu. Semua akan mengalaminya. Persoalannya bukan kita menghadapi atau tidaknya, tetapi bagaimana kita menghadapinya. Orang-orang yang sudah dibenarkan Tuhan dan punya relasi dengan benar dengan Tuhan akan menghadapi kematian dengan cara yang berbeda dengan orang yang tidak. Jadi problemnya ataupun permasalahannya rasanya ini adalah sesuatu yang diizinkan Tuhan untuk kita justru mengenali diri kita. Kita sebetulnya akan bisa mengenali diri kita jauh lebih baik, dan kita tahu bagaimana harus berhadapan dengan masa yang berikutnya. Kalau ada ketakutan, ya hari-hari ini kan kita akan kelihatan sangat ketakutan. Kekhawatiran itu akan muncul sangat gitu. Kalau dulunya kita tidak kelihatan bahwa kita takut akan kematian, kemungkinan di saat-saat seperti ini bisa muncul dan kita bisa sadar, oh ya, sebetulnya ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada ketidaksiapan untuk menghadapi hal-hal tersebut. Dan baiklah hal-hal itu kita pakai untuk menyadarkan, iya Tuhan, ternyata aku begini, ya, teach me, uji aku, dan tuntun aku di jalan yang membawa ke kehidupan yang kekal, supaya kita saya ingat ada baru baca satu buku yang mungkin ditulis oleh John Piper mengenai corona itu. Dia bilang entah hidup atau mati, saya akan bersama, kamu akan tetap bersama dengan Tuhan. Karena kematian itu bagi kita hanya satu pintu yang kita lewatin saja. Kehidupan itu yang kekal, itu yang akan kita alami selama-lamanya dengan Tuhan. Jadi dengan perspektif yang seperti itulah, ya, kita harus menghadapi semua ini dengan perspektif yang seperti itu. Saya kira itu akan sangat membantu kita untuk menghadapinya. Ya, baik. Situasi yang kita hadapi mungkin berbeda, tetapi intinya sama ya. Kita harus bergantung semuanya. Nggak ada yang bisa kita banggakan hari-hari ini. Nggak ada yang kita bisa banggakan. Kita andalkan juga nggak bisa. Uang kita, kedudukan kita nggak bisa kita andalkan ya. Betul. Baik. Mohon maaf untuk pertanyaan yang tidak sempat kami tanggapi. Saya simpan dan akan ditanggapi di kesempatan mendatang. Kak Benyamin, bisa disimpulkan dari perbincangan kita pagi hari ini, dan silakan tutup dalam doa. Ya, kesimpulannya adalah hari-hari ini adalah hari-hari yang mungkin saya mirip dengan firman Tuhan di Ibrani yang mengatakan, sekali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja tapi langit juga. Tetapi kata menggoncangkan sekali lagi itu adalah yang bisa tergoncangkan adalah hal-hal yang bisa tergoncangkan, tetapi kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, kalau kita tergoncang, iman kita tergoncang, kekhawatiran kita tergoncang, nah itu memang hal-hal, berarti kita punya dasar yang memang bisa tergoncangkan. Nah, itu menjadi sesuatu yang nyata di hari-hari ini, bukan untuk menjudge kita, tetapi untuk menyadarkan kita. Saya rasa dengan suatu situasi seperti ini, itu kasih karunia Tuhan itu jadi besar sekali, karena memberikan kesempatan kita untuk mengkoreksi, untuk hidup lebih benar di hadapan Dia. Itu yang pertama kali ya. Yang berikutnya adalah everything itu senternya kepada Dia. Everything, apa yang kita akan lakukan, apa yang kamu lakukan terhadap saudaraku yang paling hina, itu kamu lakukannya untuk aku. Jadi everything, kita melihat kehidupan kita itu we live for Him. Apa yang kita akan lakukan adalah lakukan segala sesuatu dengan seperti untuk Dia, gitu loh. Karena itu menjadi dasar yang teguh. Kita bisa mendonasikan uang kita, waktu kita, usaha kita, dan membantu yang lain. Itu tidak banyak artinya kalau hati kita tidak dasarnya tidak melakukannya untuk Tuhan dan melakukannya untuk yang terbaik. Yang berikutnya adalah hal-hal ini diizinkan oleh Tuhan untuk menjadi meriset kehidupan kita, relasi kita dengan keluarga, mungkin bahkan dengan diri kita sendiri, istirahat, makan, menjaga kesehatan antara bekerja dan
Itu menjadi satu balance yang mungkin diizinkan terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini ya. Mungkin itu saja, mungkin kesimpulannya. Baik. Silakan tutup dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur. Hati kami untuk melihat di dalam ketidakpastian, di dalam suatu situasi yang menakutkan, mungkin bahkan mengkhawatirkan, kami mempunyai batu karang yang teguh yang bisa membuat hati kami itu damai sejahtera, memiliki damai sejahtera yang melebihi segala akal dan pikiran, bisa memenuhi kita. Bukan berarti kita bisa terbebas dari permasalahan, tapi juga di dalam kita menghadapi segala permasalahan, hati kami tetap teguh, dan kami tahu bahwa bersyukur, kami tahu bahwa Engkau lah yang memberikan damai sejahtera itu. Tidak ada yang lain yang bisa memberikan keteguhan, damai sejahtera itu di dalam diri kami kecuali Engkau sendiri. Berdoa untuk mereka yang terdampak, mereka yang bingung Tuhan, yang punya kebutuhan yang jadi nyata dalam hari-hari ini. Berdoa untuk semua orang yang kita untuk bisa mengulurkan tangannya, informasi yang bisa tersebar supaya kita bisa memberikan, tapi yang mengalaminya berdoa untuk bisa mengandalkan Tuhan untuk jawaban atas kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang hebat yang bisa kami andalkan untuk hal dan situasi semacam ini. Buktikan dirimu nyata di dalam kehidupan kami sehari-hari. Buktikan dirimu yang menjawab doa dan menjawab keraguan hati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sanggup membenarkan kami, Engkau yang Allah yang sanggup merubah diri kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pak Benyamin, terima kasih sudah menjadi berkat pagi hari ini. Tuhan memberkati. Pak Man, terima kasih juga sudah melayani pagi hari ini. Dan kekasih Tuhan, tentu sudah kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi. Kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada, ini saatnya iman Anda dan saya, kepercayaan kita diuji kemurniannya. Tetap bergantung, berserah kepada Tuhan. Situasi mungkin tidak mudah bagi setiap kita, tetapi percayalah, bersama dengan Tuhan Anda dan saya bisa melewatinya. Saya Wahyu Widiawati pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.